Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita bertemu di materi ketiga ya, fisikanya ya. Jadi materi ini tentang kalor. Jadi di halaman kalian di modul ya, halaman 40, kalian bisa baca kalor itu adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu zat yang suhunya tinggi ke zat suhunya lebih rendah. Jadi biasanya tuh kalor tuh panas. Nah, jadi yang namanya suhu tubuh badan kita nih pasti ada kalornya, nak. Ada panasnya. Jadi jika manusia itu tidak merasakan panas, maka berarti memang suhu badannya itu sudah tidak normal gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau dia tinggi nian panasnya, itu lebih berarti dia kalau misalnya suhu badan kita itu berkurang, berarti kita tuh melepas lepas kalor kita. Tapi kalau suhu kita tinggi, kita nerimo kalor. Tambah banyak kalor yang di badan kita nih, cek tenang. Misalnya kita jam 10 kita harus berpanas gitu ya, biar ngilang ke virus corona. Artinya kita tuh harus nambahi suhu badan kita nih, biar apa yang ada di dalam tubuh ini, misalnya memang ada virus misalnya di dalam tubuh, bisa hilang, bisa berkurang, tidak hilang, tidak bisa berkurang gitu ya. Jadi yang namanya kalor itu adalah panas dari suhu tinggi ke suhu rendah, itu pasti. Jadi di kalor itu ada yang namanya kalor jenis, ada yang namanya kapasitas kalor. Kalau kalor jenis disimbolkan dengan C kecil, nah ini kecil-kecil. Kalau kapasitas kalor dia C-nya C besar. Cak mana kalau ditanya C besar itu adalah M kali C. Kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor jenis per massa suatu zat benda. Jadi semakin dia stabil, misalnya semakin besar massa bendanya ya, dia kayak kapasitasnya kayak semakin besar juga cetana. Misalnya masanya si Bima sama masanya si Arde kan beda kan, atau masanya si Bagus sama masanya si Sandi misalnya beda gitu ya. Itu jadi yang namanya suhu tubuh itu beda-beda, suhu tubuh di badan kita masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita di suatu ruangan misalnya gitu ya. Awalnya kan kita keluar dari rumah misalnya, nak berpanas ya. Panas kan tuh suhu tubuh kita nih kan. Pas masuk ke rumah, dia turun suhu tubuh kita. Kan lama-lama keringet kan keluar kan? Keringet keluar, akhirnya suhu tubuh kita turun. Nah, mana kita cari kalor dari suhu tubuh kita nih? Caranya pakai rumus ini. Q itu adalah M kali C kali delta T. Masanya dikali kalor jenisnya dikali perubahan suhunya ya. Perubahan suhu. Delta T itu perubahan suhu. Jadi misalnya awalnya si Sandi suhunya 50 derajat misalnya. Tiba-tiba si Sandi pas masuk ruangan suhu tubuhnya jadi minus. Minus 1 gitu. Artinya dia berubah ya. Ada berubah. Carinya dengan T2 dikurang T1 ya. T2 dikurang T1 itu delta T. Delta T atau perubahan suhu. Jadi delta T bisa diartikan dengan derajat C atau derajat Kelvin ya nak. Tergantung di soalnya. Jadi silakan dibaca ini ya. Di halaman 41 juga dilihat, itu namanya kalor lebur nak. Kalor lebur itu kalau misalnya dari dingin ke cair misalnya. Batu es mencair. Nah, itu namanya kalor melebur dia namanya Q itu adalah M dikali L. L itu kalor lebur atau kalor laten. Ini laten namanya. Ini baca kalor lebur itu apa, kalor buku itu apa, kalor didi itu apa. Aduh kalau di sini. Aduh kalau tinggal dibaca. Nah, sekarang kita bahas yang halaman 42 nak. Halaman 42. Yang pertama, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu benda disebut banyak kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu benda. Berarti jawabannya itu kapasitas kalor. B nah ibu tidak bisa nyonteng buku ini nah Yang nomor 2, kalor jenis suatu benda bergantung pada kalor jenis. Berarti C nah
bergantung sama apa dia. Yang pertama jenis benda, massa benda, volume, warna benda, massa jenis benda. Kalau warna benda tidak mungkin. Kalau warna benda, massa jenis benda berarti row, tidak mungkin kita tidak ngurusi row, kita ngurusi kalor ya. Nah jadi yang paling nyambung itu di massa bendanya nak, B, massa benda. Jadi yang ibu ngomong tadi, nah massa bendanya si Bima kan beda sama massa bendanya si Sandi misalnya, beda cek itu. Nah nomor 4 dulu ya, kayak nomor 3 terakhir we. Semakin tinggi kalor jenis suatu zat, maka kalau kalor jenisnya tinggi maka sama tadi ya, harus sama dengan sejajar dia nak. Suhunya mudah naik, suhunya sulit naik, mudah memuai, sulit memuai, suhunya selalu rendah. Karena dia sama sejajar, maka kalau suhunya tinggi, kalau kalornya tinggi berarti suhunya juga kaget tinggi. Yang A jawabannya. Nomor 5 sekarang. Suatu zat jika suhunya berkurang, artinya zat tersebut, nah tadi yang ibu omongi, kalau suhu badan kita berkurang berarti kita ngelepas kalor, ngelepas panas. Tapi kalau suhu badan kita bertambah berarti kita nerimo kalor. Berarti jawabannya A. Terakhir nomor 6. Untuk menentukan kapasitas kalor suatu zat, kita membutuhkan informasi. Informasi itu maksudnya apa yang kita butuhkan untuk jawab pertanyaan kalau yang ditentu kapasitas kalor. Nah, ibu juga tahu rumusnya. C itu adalah M kali C. M ini adalah masanya, C ini kalor jenisnya. Berarti jawabannya itu adalah kalor jenis dan masanya. B. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3. Kalor yang diperlukan untuk memanaskan 200 gram air bersuhu 20 derajat Celcius hingga menjadi uap air bersuhu 100 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 1 kalori per gram, kalor didihnya 540 kalori per gram. Cak mana carinya? Carinya pakai rumus Q. M kali C kali delta T. Tulis dulu diketahui nak. Dia punya massa 200 gram. Dia punya suhu T1-nya 20, T2-nya 100. Berarti delta T-nya T2 dikurang T1. 100 dikurang 20, 80. Kalor jenisnya C, C kecil 1 kalori per gram derajat Celcius. Karena dia derajat Celcius berarti tidak usah dirubah lagi nak, derajat Celcius ini nak, tetap C itu. Berarti rumusnya itu M kali C kali delta T. M-nya 200 dikali C, C-nya rusak pena nih. 1 dikali 80. 8 kali 2 berapa nak? 8 kali 2 16 ya? 16 1 2 3 16. Nah, Q-nya. Ini Q-nya berarti 1600 kalori. 1600 kalori. Nah, di ABC-nya ini ngapa ndak kati ini Berarti ini jawaban ini nomor 3 ini kayak kita coba cek lagi ya. Jawabannya tuh 1600 kalori. Nah, sekarang kalian coba latihan Ibu foto ke soalnya. Oh, udah ada. Ini cek ini soalnya. Soalnya nih. Untuk menaikkan suhu aluminium. Nah, untuk menaikkan suhu aluminium yang mempunyai massanya 200 gram dari 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius diperlukan kalor 8400. Berarti yang ditanya itu C kecil nak. Nah, kalau ditanya C kecil berarti kita pakai rumus segitiga ajaib tuh nak ya. Q-nya di pojok, M C delta T. Berarti kalau ditanya C cak mana nak? C itu Q per M kali delta T. Nah, coba gawe ke di buku modul tuh lah nak di bawah atau di sebelah soal tadi ya. Silakan digawe ke kerjoi di modul. Langsung kalau sudah selesai jawabannya wapri ke ibu. Kalau nak bertanya langsung ke ibu ya. Wassalamualaikum.